Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmat jasmaniyah maupun kenikmatan rohaniyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam yang kelima ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah masih memberikan kepada kita kekuatan iman, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah puasa di tahun 1443 Hijriah ini nanti sampai akhir bulan Ramadan. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya awali dengan satu kisah dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, dan beliau ini termasuk satu di antara 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin akan masuk surga. Siapakah sahabat Rasulullah SAW yang akan coba saya ceritakan ini dalam kitab Sahih Ibnu Hibban pada hadis 661, yaitu Tolhah bin Ubaidillah. Dalam hadis ini, suatu saat di zaman Rasulullah SAW, itu ada dua orang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam dari kabilah Bulayyin. Dari dua orang secara bersama-samaan dari kabilah Bulayyin ini masuk Islam, yang satu memiliki semangat yang luar biasa dalam berislam. Kemudian kedua-duanya ini, yang satu berjihad di jalan Allah, berperang bersama Rasulullah SAW, kemudian akhirnya meninggal dunia, mati syahid. Kemudian yang satu lagi ini masih hidup kurang lebih 1 tahun lebih, dan dia masih mendapati di bulan Ramadan berkesempatan berjumpa bulan yang agung, bulan yang dirahmati oleh Allah, bulan yang penuh barokah. Yang dikatakan sahabat yang satunya lagi ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia sampai berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan berharap-harap akan mendapatkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Singkat cerita, kemudian Tolhah ini dalam mimpinya dia melihat ada seorang laki-laki itu keluar dari surga. Kemudian yang pertama dilihat oleh Tolhah ini adalah laki-laki yang kedua yang akhirnya juga meninggal dunia, tapi meninggalnya
tidak terakhir setelah yang dari suku kabilah Bulayan dan yang pertama tadi yang meninggal karena berjihad di jalan Allah. Kemudian Tolhah ini akan masuk ke surga tapi masih dilarang oleh laki-laki itu. Ini belum saatnya kamu masuk ke surga. Kemudian mimpinya ini diteriakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya sampailah terdengar cerita dari Tolhah bin Ubaidillah ini. Terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun menyampaikan ceritanya dan Rasulullah SAW berujar. Kemudian Nabi SAW bersabda, Alaysa qad makasa hada ba'dahu sanatan. Bukankah lelaki yang masuk surga terlebih dahulu itu masih hidup lebih dari 1 tahun? Jadi para sahabat itu mengira bahwa kenapa kok yang duluan masuk surga itu bukan yang sahabat pertama yang meninggal dunia karena berjihad di jalan Allah. Karena berjihad di jalan Allah kemudian meninggal dunia, itu adalah balasannya adalah surga. Kemata justru yang sahabat yang masih hidup kemudian mendapati Ramadan, dia imanan wahtisaban. Di saat bulan Ramadan itu dengan penuh iman dan berharap-harap akan pahala dari Allah. Justru itu yang lebih duluan masuk. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa atraka Ramadhana fasamahu fasalla kada wa kada fil masjidi fisanatin. Kemudian dalam 1 tahun itu, dia yang meninggal terakhir itu berjumpa dengan bulan Ramadan, ia melaksanakan puasa, ia melaksanakan sholat, dan juga ibadah-ibadah lain selama 1 tahun sisa hidupnya. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, falamma bainahuma ab'ahu mimma bainas sama wal ard. Oleh karena itu, jauh sekali jarak derajat kemuliaan antara keduanya, lebih jauh jarak antara langit dan bumi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka tamu yang agung di bulan Ramadan ini, kalau kita lihat dari kisah tadi, bahwa sahabat yang meninggal duluan karena berjihad di jalan Allah, kemudian yang satu masih hidup dalam waktu 1 tahun, berjumpa dengan bulan Ramadan, berjumpa dengan tamu yang mulia ini, dia memanfaatkan Ramadan dengan baik, melaksanakan man shoma Ramadan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban, berdiri bulan Ramadan pada malam hari dengan melaksanakan sholat qiyamul lail. Kemudian kita laksanakan ibadah-ibadah sepanjang kesempatan kita di bulan Ramadan ini, maka nilai itu akan lebih kemuliaannya. Maka oleh karena itu, kita sekarang sudah masuk di bulan Ramadan, bulan yang istimewa ini, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan, jangan sekali-kali kesempatan Ramadan ini kita sia-siakan. Sebagai contoh, kalau kita di satu swalayan, di situ diumumkan bahwa swalayan ini akan mendapatkan diskon 70%. Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan berbondong-bondong mempersiapkan, sampai mungkin kita datang kalau bisa yang pertama kali. Sebelum pintu itu dibuka, kita sudah datang. Harapan kita apa? Kita mendapatkan keistimewaan diskon yang luar biasa itu. Maka apalagi kita nanti di bulan Ramadan ini. Kalau kita mengetahui di bulan Ramadan, Allah membuka pintu rahmat, Allah menghamparkan begitu pahala yang luar biasa. Di bulan Ramadan ini Allah memberikan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat dalam salah satu hadis, kalau 12 bulan ini semuanya bulan Ramadan, itu mereka akan lebih memilih hal itu. Tapi Allah hanya memberikan 1 bulan di antara 12 bulan itu adalah di bulan Ramadan. Maka mari di bulan Ramadan ini kita konsentrasikan ibadah kita dengan baik.
kesempatan ini adalah kesempatan terakhir. Kalau kita sudah melakukan satu keinginan bahwa ini adalah kesempatan terakhir kita tidak dapat mendapatkan Ramadan tahun depan, maka apa yang kita lakukan adalah semangat dalam beribadah. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita tingkatkan kuantitas ibadah kita, perbanyak ibadah-ibadah kita, karena di bulan Ramadan ini akan banyak sekali maghfirah, ampunan dari Allah. Rasulullah sodakoh di bulan Ramadan melebihi sodakoh yang lain. Apalagi nanti di akhir-akhir Ramadan, jangan sampai kita lewatkan hari-hari yaitu yang dimakan sebagai Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Maka berlomba-lombalah kita untuk mengisi saf-saf depan di masjid. Bersegera datang ke masjid melaksanakan sholat. Bersegera kita dengan membaca Al-Quran. Dengan tilawatul Quran, kita kaji isi-isinya. Kita tingkatkan Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Jangan sampai Ramadan bagi kita itu seperti sesuatu yang datang, kemudian seperti sesuatu yang biasa saja. Kita melaksanakan puasa hanya karena kewajiban kita saja, tapi kita harus tingkatkan keimanan kualitas kita. Banyak di antara kita puasa, Rasul menyatakan, wal ju' wal atos. Puasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Karena apa? Karena kita tidak mendalami bagaimana puasa yang harus kita lakukan. Bagaimana pada saat kita di siang hari, maka kita perbanyak membaca Al-Quran. Di bulan puasa ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai kitab yang penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka mari di bulan Ramadan ini, mumpung masih di awal-awal Ramadan, kita canangkan paling tidak one day one juz. Kalau kita sholat 5 waktu, kita saat sholat, setelah sholat mengaji 15 menit, 20 menit, insya Allah mungkin lebih dari 1 kali kita khatam. Mungkin di antara kita sudah menghatamkan Al-Quran. Tapi setelah menghatam Al-Quran, kita kaji isinya. Kita ikuti kajian-kajian tafsir Al-Quran, sehingga akan bertambah iman kita, Kualitas ibadah kita bertambah. Maka kesempatan 1 tahun seperti para sahabat tadi, yang meninggal dunia duluan berjihad, tapi yang meninggal akhir, tapi dia memanfaatkan di bulan Ramadan dengan baik, ternyata derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang meninggal dunia karena berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberi kita kekuatan sehingga di bulan-bulan Ramadan ini kita bisa isi dengan ibadah-ibadah yang baik, kita isi dengan peningkatan iman kita, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah masih memberi kita kesempatan di bulan Ramadan ini sampai akhir, sehingga kita tuntaskan Ramadan ini sampai nanti di Hari Raya Idul Fitri. Demikian yang dan sedikit ini beri manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.